Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga kalian tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif dibagi menjadi 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Struktur yang pertama itu adalah pembuka. Biasanya di dalam pembuka pidato persuasif terdiri dari salam pembuka, lalu sapaan, lalu ucapan syukur, lalu ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Gitu. Nah, pada pembuka dalam pidato persuasif ini, jika salah satu unsurnya tidak ada, itu tidak menjadi masalah. Seperti itu. Lalu, struktur yang kedua yaitu isi. Nah, biasanya di dalam pidato persuasif, isi ini merupakan paparan dari permasalahan atau materi yang disampaikan. Nah, permasalahan atau materi yang disampaikan ini biasanya itu adalah disampaikan secara terperinci di dalam pidato. Nah, untuk struktur yang terakhir yaitu penutup. Di struktur penutup ini adalah bagian akhir dari sebuah pidato. Nah, biasanya itu isinya itu tentang kesimpulan, lalu ucapan terima kasih, lalu permohonan maaf, dan salam penutup. Mari kita lihat bersama-sama contoh menelaah struktur pidato persuasif. Nah, ini dapat kalian lihat ya. Ini adalah pada bagian pembuka. Nah, di bagian pembuka ini ada apa saja nih? Ada salam pembuka. Nah, kalian lihat nih salam pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu disampaikan juga salam pembukanya adalah salam sejahtera untuk kita semua. Atau bisa juga selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Gitu. Jadi disesuaikan saja dengan waktu penyampaiannya seperti itu. Lalu ada juga ucapan penghormatan nih, hadirin yang saya hormati. Atau bisa juga hadirin yang berbahagia. Gitu. Nah, ucapan penghormatan ini letaknya itu fleksibel, bisa di mana saja. Jadi disesuaikan. Ya, seperti itu. Nah, kita berlanjut kepada ucapan rasa syukur. Nih, lihat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya mau tekankan kepada kalian, ketika kalian mengucapkan ucapan rasa syukur, tolong mulai dari sekarang kalian hilangkan kata memanjatkan gitu. Memang memanjatkan itu memang dipanjat ya seperti itu ya. Mari kita mulai menekankan memanjatkan ini kita ganti menjadi haturkan. Jadi redaksinya berubah. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dan lain sebagainya. Jadi, mulai sekarang Bulfa pengen kalian sudah tidak menggunakan kata panjatkan lagi, tetapi menggunakan kata haturkan gitu ya. Jadi nanti ketika kalian membaca pidato, tolong diganti kata-kata itu ya, panjatkannya dengan haturkan. Itu koreksi dari saya sedikit saja mengenai teks ini. Nah, baru kita berlanjut kepada isi. Nah, isi nih. Maaf, sebelum isi itu ada tujuan. Nah, tujuan ini masih masuk ke pembuka ya. Nih, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang terkait dengan pentingnya nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika kalian mau menyampaikan pidato, kalian berikan tujuan kalian itu menyampaikan pidato itu untuk apa sih? Gitu, seperti itu ya. Nah, baru kita masuk berlanjut ke isi pidato. Nah, isi pidato ini
merupakan inti dari pidato tersebut. Jadi biasanya itu dijelaskan nih pendapat, lalu gagasan, lalu alasan, lalu biasanya ketika menyampaikan pendapat atau gagasan itu harus disertakan dengan data pendukung gitu. Dan tidak lupa, ini kan pidato persuasif, maka harus ada apa? Pesan. Pesan yang isinya itu adalah imbauan atau ajakan yang disampaikan oleh orator. Jadi kalian jangan lupa ya, ini adalah pidato persuasif. Benang merah dari pidato persuasif itu adalah imbauan atau ajakan gitu. Jadi tetap harus disampaikan imbauan dan ajakannya itu gitu. Nah, lalu kita berlanjut ke struktur yang terakhir. Nah, struktur yang terakhir itu adalah penutup bagian akhir dari pidato. Nah, ada harapan di sini ada harapan bagi pendengar. Mana nih? Aduh, kok jadi kelewat. Oke, maaf ya. Di sini ada harapan bagi pendengar. Nih, dengan demikian, beberapa pendapat dan pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lalu ada ucapan terima kasih dan juga setelah ada ucapan terima kasih juga ada permohonan maaf. Lalu ditutup dengan salam penutup. Inilah struktur dari pidato persuasif gitu. Jadi hanya ada 3 saja nih, ada pembuka, lalu ada isi, dan ada penutup. Tetapi kalian jangan lupa, di pembuka itu biasanya ada apa? Ada salam pembuka, lalu ada ucapan penghormatan, lalu ada ucapan rasa syukur, dan juga tujuan. Dan pada bagian isi pidato itu merupakan inti dari pidato yang disampaikan oleh orator. Dan isinya itu biasanya berupa argumen atau pendapat yang biasanya disertai dengan fakta atau data agar mendukung dan meyakinkan seorang pendengar gitu. Dan juga jangan lupa disampaikan imbauan atau ajakannya apa yang mau disampaikan, apa yang mau diajak atau diimbau kepada dari orator untuk mendengar seperti itu. Nah, lalu struktur yang terakhir itu juga penutup ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Penutup itu adalah bagian akhir. Dan isinya itu biasanya harapan pendengar, lalu ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Inilah struktur dari pidato persuasif. Nah, selain itu kita akan membahas mengulik lagi tentang struktur isi pidatonya. Jadi kita fokus ke isi pidato dari isi pidato persuasif nih. Ternyata di struktur isi ini dibagi lagi nih menjadi 3. Gitu. Nah, struktur isi pidato persuasif. Yang pertama itu adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini adalah pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Jadi mudahnya itu adalah pendapat awal seorang orator sebelum menyampaikan pendapatnya yang lebih dalam lagi gitu. Jadi di pernyataan posisi ini biasanya orator itu memberikan pendapat awalnya tentang permasalahan atau materi yang akan disampaikan seperti itu, masih hanya sebatas pendapatnya saja secara umum gitu. Lalu selanjutnya itu ada tahap argumen. Nah, ketika pernyataan posisi pendapatnya sudah disampaikan, maka akan masuk ke tahap argumen. Nah, di tahap argumen ini biasanya itu pendapat-pendapat yang sudah disampaikan di awal itu sudah mulai dikembangkan, diberikan atau didukung secara logis nih alasan-alasannya kenapa sih orator ini berpendapat seperti ini. Biasanya itu harus dibuktikan dengan contoh-contoh yang terjadi ini atau fenomenanya itu seperti apa. Lalu bukti-buktinya itu apa? Gitu. Lalu biasanya itu ada informasi statistik dengan data ya. Dijelaskan misalkan dengan angka gitu ya. Jadi kalau tahap argumen ini lebih mendalam lagi dan disertai oleh fakta dan bukti-bukti untuk memperkuat argumen tersebut. Nah, lalu di struktur pidato persuasif bagian isi ini juga ada penguatan pernyataan posisi. Nah, di sini argumen itu lebih dikuatkan lagi gitu dan biasanya di penguatan pernyataan posisi ini sudah mulai ada imbauan atau ajakan dari apa yang telah disampaikan. Inilah bagian dari struktur isi pidato persuasif. Kalau yang tadi itu adalah struktur pidato persuasifnya secara umum.
Nah, tadi ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, kalau ini struktur yang lebih dalam lagi mengenai bagian isi pidato persuasif. Jadi difokuskan hanya isinya saja. Tuh. Nah, inilah contohnya. Ini ya, ini pembuka, ini isi, ini penutup. Nah, di bagian isi ini, kita bagi lagi nih menjadi 3. Ada pernyataan posisi atau pendapat, lalu tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Nah, ini pada bagian isi ini, dilihat ya, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan gagasan dan pesan terkait dengan pentingnya nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang bagian ini masuknya ke pembuka karena menyampaikan sebuah tujuan. Seperti itu ya. Jadi jangan terkecoh gitu. Nah, kira-kira dari struktur pidato persuasif secara umum dan struktur isi pidato persuasif, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Jika tidak ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanyakan, mari kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih kalian sudah menyimak materi pada hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan untuk kalian terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.